Definisinya silaturahim itu apa, Ustaz? Dan yang benar itu apakah silaturahim ataukah silaturahmi? Karena makna yang sering kita dapatkan, kata-kata yang sering kita dengar, sebagian orang menyebut silaturahmi, sebagian orang menyebut silaturahim. Yang benar itu yang mana? Kira-kira yang mana, Pak? Silaturahmi A atau B? Silaturahim B atau C? Mana saya tahu, Ustaz, yang benar yang mana? Yang menjawab A, tolong angkat tangan. Silaturahmi yang menjawab yang pertama. Tidak ada. Masya Allah. Yang menjawab B, angkat tangan. Masya Allah. Yang menjawab C, Masya Allah. Yang menjawab C semoga segera dirupiah nanti. Tidak bercanda. Yang benar itu silaturahmi atau silaturahim. Nah, tentunya kita harus benarkan dulu bagaimana titik tolak kita ketika membicarakan dua kata-kata ini. Kalau kita berbicara karena kita membahas kitab, berarti kita membahas hadis Rasulullah dan membahas ayat-ayat Allah. Berarti yang kita bicarakan yaitu secara syariat. Maka kita memakai bahasa Arab dulu. Kalau kemudian memakai bahasa Arab, maka sesungguhnya yang benar itu adalah silaturahim. Diambil dari kata ar-rahim. Ar-rahim itu sebagaimana kalau kita paham, wanita itu memiliki rahim di dalam perutnya yang menjadi tempat janin untuk tumbuh sebelum dilahirkan. Itu rahim. Berarti kalau artinya silaturahim, maka sesungguhnya menyambung tali silaturahmi, menyambung tali persaudaraan yang memiliki kekerabatan dan memiliki nasab dengan kita, memiliki kekerabatan, memiliki keterikatan dengan darah-darah kita, baik yang memiliki, baik yang menjadi ahli waris ataupun yang tidak menjadi ahli waris tetapi memiliki kekerabatan. Maka itulah yang disebut dengan silaturahim. Diambil dari kata ar-rahim. Ar-rahim itu adalah tempat kasih sayang, diambil dari pecahan kata yang sama dengan salah satu sifatnya Allah. Ketika Allah mensifati dirinya dengan kata ar-rahman. Kalau kita bicara bahwasanya secara syariat ternyata makna yang benar itu silaturahim, artinya yang dinamakan silaturahim itu menyambung tali kekerabatan dengan orang-orang yang memiliki ikatan darah dengan kita, memiliki ikatan nasab dengan kita, baik dia itu ahli waris ataupun dia tidak ahli waris tapi memiliki kekerabatan yang dekat dengan kita. Maka itu makna yang benar. Adapun kalau titik tolaknya dari bahasa Indonesia, ketika merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka makna yang benar itu bukan silaturahim tapi silaturahmi. Dan saya baru membuka, ternyata silaturahmi itu ketika membuka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya persahabatan itu disebut dengan silaturahmi. Kalau antum berkunjung kepada paman antum, nah itu silaturahim. Kalau saya berkunjung kepada bibi saya, itu silaturahim, dia mahram saya. Kalau saya berkunjung kepada sepupu saya, walaupun tidak mahram tapi memiliki kekerabatan, maka itu pun disebut dengan silaturahim karena memiliki kekerabatan. Ada ikatan darah antara saya dengan dia, ada ikatan nasab saya dengan dia, maka itu dinamakan silaturahim. Tapi kalau saya pergi ke teman SMP saya, lalu kemudian saya mengunjunginya, lalu kemudian saya berkata, saya silaturahim kepada antum ya, maka secara makna penyebutan ini tidak terlalu benar. Tetapi yang benar apa? Saya silaturahmi kepada kamu untuk menjalin persahabatan supaya persahabatan kita lebih kuat dan lebih kuat. Nah, itu namanya silaturahmi. Ya. Makanya kalau kemudian kita ngomong punya anak perempuan, kita lihat ada seorang ikhwan yang baik, solih itu, kemudian kita datangi, mau nggak nikah dengan anak saya supaya nanti kita bisa saling silaturahim. Nah, itu benar. Karena apa? Dengan pernikahan menjadikan hubungan kekerabatan itu bertemu dalam darah dan nasab, dan salah satunya dengan pernikahan pula. Maka itu yang disebut dengan silaturahim. Tapi antum tidak usah nanti membesar-besarkan ini. Ini hanya untuk kita ketahui saja. Tidak usah nanti ketika tiba-tiba ada saudara antum, teman antum, belum tahu, lalu kemudian dia mengatakan sama antum, saya mau datang ke rumah antum ya, mau silaturahim. Antum tidak usah dibales mengatakan, antum ini fatal mengatakan silaturahmi. Tidak usah gitu.
Ini bahaya dalam masalah iman. Tidak usah gitu. Dia belum paham, dia belum mengerti, cuma dijelaskan saja.